Museum Negeri Bengkulu merupakan museum umum yang pendiriannya mulai dirintis pada tahun 1978. Museum ini diresmikan pada 3 Mei 1980 yang berlokasi awal di belakang Menteng Malioboro. Lokasi museum ini kemudian dipindahkan ke Jalan Pembangunan nomor 8 pada 3 Januari 1943. Pada koleksi utama ini, kita bakal ketemu peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Bengkulu, seperti Kerajaan Sungai Serut, Slebar, dan Muko-Muko. Mulai dari senjata tradisional, pakaian bangsawan, sampai berbagai peralatan sehari-hari masyarakat zaman dulu. Nah, di sini bagian paling menarik. Bengkulu adalah salah satu kekuasaan kolonial Inggris di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu meriam kecepet. Melihat contoh ini, saya seperti merasa melintasi dimensi waktu. Kita lanjut ke koleksi budaya etnik Rejang, Serawai, dan Melayu Bengkulu. Salah satu yang paling ikonik adalah kain besurek. Kain khas Bengkulu dengan motif kaligrafi Arab yang dipadukan dengan bunga dan ornamen lokal. Kain besurek sangat unik dan memiliki filosofis yang mendalam. Di bagian lain museum, kita dapat belajar tentang kekayaan alam Bengkulu, termasuk visi poster dari hutan hujan tropis. Bunga Rafflesia accordi, bunga terbesar di dunia. Di sini terdapat model, foto, dan penjelasan lengkap mengenai habitat dan penemuannya. Di Museum Negeri Bengkulu terdapat beragam koleksi uang kuno yang menggambarkan perjalanan panjang sejarah ekonomi di daerah ini. Di dalam ruang numismatika, pengunjung dapat menemukan uang logam dan uang kertas dari berbagai masa, mulai dari gulden, florin, peninggalan Hindia Belanda, hingga rupiah awal kemerdekaan. Museum ini juga menyimpan uang lokal yang dikenal sebagai uang merah, yaitu uang kertas yang dulu dicetak menggunakan mesin cetak tua, Drake populer, yang kini turut dipamerkan. Tak hanya itu, museum juga memiliki koleksi koin asing, termasuk ribuan keping koin Cina kuno yang pernah digunakan dalam aktivitas perdagangan masa lampau. Keseluruhan koleksi ini tidak hanya memperlihatkan nilai sejarah sebuah mata uang, tetapi juga membuktikan perkembangan budaya, perdagangan, dan perjalanan ekonomi Bengkulu dari masa ke masa. Di tengah ruang pameran Museum Bengkulu terdapat sebuah artefak unik dan bersejarah, sebuah mesin cetak tua yang bertuliskan Drake populer produksi tahun 1930 dari Amerika Serikat. Mesin ini bukan sekedar mesin tua. Dahulu, mesin inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mencetak uang kertas yang dikenal dengan sebutan uang merah, sejenis Oeng Republik Indonesia, atau disingkat ORI, yang sempat beredar di wilayah Bengkulu. Dengan melihat mesin cetak ini, kita diajak menyelami jejak sejarah ekonomi dan peredaran uang pada masa awal kemerdekaan. Di Museum Bengkulu, koleksi guci dan piring keramik menjadi salah satu saksi penting perjalanan budaya dan perdagangan masa lampau. Di ruang pamerannya, pengunjung dapat melihat berbagai guci kuno yang berasal dari Tiongkok, Vietnam, dan masa kolonial, lengkap dengan motif dan grasir khas masing-masing era. Banyak dari guci ini dulunya digunakan sebagai wadah penyimpanan rempah, air, atau benda berharga, menandakan peran Bengkulu sebagai jalur perdagangan yang ramai di pesisir barat Sumatera. Selain itu, museum juga menyimpan piring-piring keramik berhias motif flora, fauna, hingga corak geometris yang menunjukkan pengaruh seni Asia Timur dan Nusantara. Koleksi keramik ini bukan hanya menunjukkan keindahan visual, tetapi juga memperlihatkan hubungan budaya, interaksi dagang, dan perkembangan peradaban yang pernah terjadi di Bengkulu. Saat masuk museum, kita bisa lihat berbagai peninggalan keagamaan seperti mushaf Al-Quran tua dan benda-benda ibadah masyarakat Bengkulu. Koleksi ini mengingatkan kita tentang kuatnya nilai spiritual masyarakat setempat sejalan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di ruangan lain, museum juga menampilkan koleksi budaya dari masyarakat Rejang, Serawai, Melayu Bengkulu, dan suku-suku lainnya. Di sini terlihat jelas bagaimana orang-orang hidup dengan nilai saling menghormati, gotong royong, dan menjaga martabat sesama. Ini semua mencerminkan sila kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, kalau kita perhatikan keberagaman budaya yang ada di museum, kita bisa melihat betapa banyaknya identitas yang membentuk Bengkulu. Perbedaan suku, bahasa, dan tradisi ini justru berpadu jadi satu kekuatan. Inilah wujud nyata sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada koleksi sejarah kerajaan seperti Sungai Serut, Selebar, dan Muko-Muko, museum menunjukkan bagaimana pemimpin pada masa lalu mengambil keputusan melalui musyawarah adat. Nilai musyawarah inilah yang sejalan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, museum ini sendiri adalah bukti nyata upaya menghadirkan keadilan budaya untuk semua orang. Siapapun bisa belajar sejarah, memahami identitas daerah, dan menikmati pengetahuan tanpa batas. Ini adalah bentuk dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Museum di Bengkulu bukan hanya sebagai tempat penyimpanan barang-barang peninggalan bersejarah. Di tempat ini juga kita bisa belajar nilai-nilai Pancasila yang hidup, mulai dari spiritual, kemanusiaan, musyawarah, dan setara. Semakin kita mengenal sejarah, semakin kuat pula karakter kebangsaan kita. Selain itu, Museum Bengkulu juga menjadi ruang untuk mengetahui siapa kita dan dari mana sejarah daerah ini berkembang. Museum Bengkulu juga merupakan salah satu destinasi wajib yang kalian kunjungi ketika berada di Bengkulu. Terima kasih telah menonton video terkecil kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!